Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita terakhir adalah menambah eh, tombol delete di dalam setiap item, ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membuat eh, edit. Nah, editnya seperti apa? Editnya ketika item ini diklik, ya. Setiap item ini diklik, maka item itu akan ditampilkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita melakukan yang namanya perubahan. Setelah dilakukan perubahan, baru kita simpan. Nah, sekarang langsung saja kita coba ya teman-teman ya. Nah, dari sini, eh, dari list view ini teman-teman. List view, nah ini kan data-data ada di sini. Data-data itu ada di list view. Ini list view-nya, ya ini apa? List view, lalu di dalamnya ada list title yang mengikat semua tampilan itu, name, nama, dan jurusan. Nah, list title ini ada parameter yang bisa kita tambahkan lagi di sini. Di list title ini, on tab. Nah, ini kita pakai, ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan, on tab. Nah, di dalam uh, on tab ini, kita bisa menambahkan uh, sebuah metode yang ketika kita klik, maka metode itu akan dijalankan. Itu ya teman-teman. Maka kita milihnya yang ini. Kita pilih ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita menjalankan kelas, maka dari sini kita harus menuliskan seperti ini teman-teman. Navigator, navigator, navigator. Seperti ini. Lalu kita ketikkan push ini. Lalu di sini material root, dan sini kita masukkan konten dengan menuju ke kelas yang akan dipanggil. Misalnya form, kita bikin sini form edit MHS seperti ini. Nah, ini form edit MHS. Ini kita kasih titik. Oke, sekarang teman-teman, form edit MHS ini kan belum ada. Form edit MHS ini belum ada. Maka di sini jadi salah ini, teman-teman. Kalau dilihat di dalam problem ini, di dalam tampil mahasiswa, itu kan ada ini. Method form edit MHS is not defined. Ya, jadi belum terdefinisikan. Nah, sekarang kita buat di sini. Ya, filenya kita buat sendiri. Kita buat file, buat di sini ya. Edit form MHS. Kita balik ya. Kita balik sini dart. Nah, edit itu kontennya itu malah sama, karena ketika kita menginput teman-teman dengan data, sama dengan ketika kita melakukan edit, maka ini bisa kita ambil. Ini kita ambil yang input ini, form inputan ini, kita ambil semua aja ini, kita copy. Kita letakkan di form sini. Nah, sudah masuk nih. Kita buat di sini semuanya. Cuman yang kelas run-nya ini tidak usah kita masukkan, tidak apa-apa. Lalu namanya apa? Namanya tadi di sini adalah form edit MHS. Ini kita copy, kita bawa di sini. Sini di blok, terus Ctrl D. Oh iya, dia masih stateless widget ya teman-teman. Nah, jadi dia masih stateless widget seperti ini. Ini bisa kita jadikan jadi uh, full widget dengan cara memblok. Setelah terblok seperti ini, kita tekan Ctrl N, Ctrl titik. Nah, setelah itu kita convert ke stateful widget. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke.
Ini sudah disiapkan seperti ini teman-teman ya. Ini sudah disiapkan begini. Nah itu artinya teman-teman ini mesinnya sudah harus tidak salah lagi. Oke di sini masih salah juga. Kita lihat dulu salahnya apa. Form edit. Oh ya, kita wajib mengimport teman-teman ya. Import di sini. Form input udah form info karena dia form input. Nah ini kita ganti. Jadi namanya ya teman-teman ya. Nama ini edit form MHS. Jadi dari sini edit form. Nah, edit form MHS. Nah ini mestinya harus sudah. Nah, harusnya ini sudah nggak masalah lagi nih. Ini edit form MHS. MHS. Kita lihat dulu di atas sudah benar. Ini masih salah edit form MHS. Mana masih salah. Kita lihat dulu di sini edit form MHS lalu form entry MHS is not form entry. Logo form entry MHS. Kita buat namanya form edit form MHS. Di sini form edit MHS form entry kok nggak ada maksudnya. Form entry MHS berarti oh inputnya juga harus ada. Oh ini tadi kita timpakan di sini masalahnya. Harusnya ini ada. Lalu ya kita import juga. Salah. Harusnya ditambahin. Oke, paket mahasiswa. Ini form. Oh, ini harus ada juga ini. Nah teman-teman lihat sudah jadi. Oke sekarang kita jalankan dulu. Kita jalankan. Hasilnya kita klik dulu ya. Kalau ini diklik, udah ngefek enggak? Oh tidak ada apa-apa. Tidak ngefek apa-apa. Oke, tidak ngefek apa-apa. Bisa kita kasih tanda dulu ya gitu ya. Setelah kita jalankan ulang, kita refresh gitu ya. Maka hasilnya jadinya seperti ini teman-teman. Nih ya, jadi kalau kita memilih salah satu dari item yang ada di sini, maka akan muncul form edit seperti ini ya. Ini kita ganti nanti bukan entry tapi edit gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana caranya ketika kita klik data ini lalu tampil di sini. Nah sekarang kita buat di sini dulu ya teman-teman ya. Di edit ke form MHS kita butuh yang namanya di sini ya. Kita butuh sebuah variabel ya. Sebuah variabel yang sudah final kita bikin di sini misalnya MHS list seperti ini atau list data ya buat seperti ini. Tapi tipenya itu map ya. Map itu hampir sama dengan array ya teman-teman ya. Oke, nah di sini, nah ketika kita panggil parameter yang ada di sini, ya, kita tambahkan ya teman-teman ya. Parameter ini ada parameter 1 dengan kunci, ya. Kuncinya itu berarti dibawa dari sini. Dibawa ketika kita melakukan yang namanya klik ya teman-teman ya. Jadi dari sini, dari form edit ini ada kuncinya. Parameternya kita masukkan nice data dan sini kita masukkan lagi yang namanya list MHS data list
MHS data. List MHS data berisi kunci. Kuncinya itu adalah X name ya. Yang kita isi, yang kita ambil dari data MHS, lalu index, lalu name. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nanti jadikan sebagai kunci. Sebagai kunci, ini list data ini sama dengan list data yang ada di sini. MHS list data. Masukkan di sini, jadi sini MHS list data. Ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu apa pesan ini. Add name. Ya. Lalu di sini ya, sudah kita perbaiki ini. Lalu di sini ada pesan lagi apa? Add the bug reference to this property. Add the bug. Oh, di sini sudah bertambah ya. Sudah bertambah ini seperti ini. Secara otomatis kita coba dulu ya. Kita coba. Oh, ini masih error. Nah, problem di edit. Edit. Oh, di edit ada masalah, tapi ini merah. Kita save as. Tidak mau, berarti memang ada problem. Oh, ini ada di edit. All final variable must be initialized. Ini kita add final perform parameter k. Add k to constructor, tambahkan k ke dalam konstruktornya. Super k require-nya ini kita ganti aja. Require-nya ini begini aja ya. Require. Nah, begini aja. Lalu apa lagi? Add field, add cons. Lalu apalagi all variable be initialis MHS list data. Dari MHS list data add final field parameter. Kan sudah ya. Sudah ini require. Nah, ini udah ini ya teman-teman ya. Kita coba jalankan. Salah enggak? Kita tutup aja dulu, lalu kita jalankan ulang ya. Start mulai dari awal lagi. Yang harus diperhatikan itu adalah parameter yang kita bawa ini, yang jadikan kuncinya ini ya teman-teman ya. Parameter yang dibawa ini. Kita tunggu. Kita berharap tidak ada error saat dijalankan. Bila perlu kita perlihatkan problemnya di sini di debug console-nya. Setelah dijalankan tampilannya seperti ini, kita coba pilih salah satu ya. Kita klik. Oke. Nah, sekarang tidak ada masalah ya berarti. Supaya data name masuk ke name, nama masuk ke nama ketika kita klik, ya, misalnya kita pilih Kurniawan, maka Kurniawan itu harus masuk di sini data-datanya. Setelah itu kita lakukan perubahan. Nah, itu butuh yang namanya parameter sudah kita
bahwa di dalam edit form MHS stat-nya di sini ya. Di sini teman-teman, di sini sebelum dia ditampilkan. Sebelum kita ditampilkan kan sudah kita tampung data itu di dalam map ini, mlist MHS list data ini ya. Jadi di MHS list data itu ada namanya name, ada namanya data-data itu semuanya ya. Sementara ini ada name di sana. Gitu ya. Kita coba buat di sini. Di sini. Kita buat di sini x name edit text. Ini kita isi dengan widget. Kita isi dengan widget dot list MHS list data, yaitu name ya teman-teman. X name. Nah, seperti ini. Jadi diisi name edit ini akan diisi dengan X name yang dibawa, yang ada di dalam MHS list data ini. Oke, sekarang kita coba apakah berhasil. Kita klik salah satu Kurniawan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi A112020123455. Sekarang misalnya Udin Prakasa. Oke, masuk. Joko Suryanto masuk juga. Nah, sekarang kalau NIM ini masuk, teman-teman, kalau NIM sudah masuk, itu artinya, mana tadi? Where? Itu artinya X nama juga bisa masuk. .text, kita lihat ya, sama dengan get MHS nama X nama MHS. Ini masih dari data yang diambil itu ya teman-teman ya, data yang diambil itu. Oke, kita lihat apa akan tampil. Sudah, kita klik Udin Prakasa. Sebentar. Oh ya, ini namanya kan belum kita bawa juga ya teman-teman. Jadi nama ini harus dibawa dari sini. Nah, sini kan baru kita bawa hanya apa? Hanya name. Nah, di sini butuh yang namanya parameter itu tadi. Name, nama, dan jurusan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba, kita ulang dulu ya. Tadi tampilannya seperti ini. Ini berisi null string but code. Jadi berarti ada yang kosong dari variabel yang di sini berarti ya. Ini berarti kosong ini. Nama MX, nama MHS. Ketika ditampilkan itu dia menggunakan apa? Nama MHS ya, seperti ini ya. Nama MHS ini ya. Nama MHS. Lalu kita lihat nama MHS dan apaan sih? Sini nama nama MHS dan jurusan. Oke, sekarang kita balik ke sini dulu. Jadi di sini sudah diisi X name, lalu X nama MHS, lalu X jurusan. Ini ya teman-teman ya. Lalu di sini require this MHS data. Dia harusnya sudah terisi dengan MHS edit. Ini yang bikin, ini belum ada. Kita coba, kita ubah dulu dari sini ya. Kita bawa juga ini. Ini satu, lalu yang kedua
Terus yang berikutnya nama MHS. Ini kita bikin X. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, Udin Prakas. Masih salah juga. Kita lihat di sini. Ini ya teman-teman ya. Lalu where kenapa tadi masih merah seperti ini ya teman-teman ya? Ini karena ini ada string but got one of type null. Ini artinya ada data yang ditampilkan tapi tidak ada isinya gitu ya. Ini teman-teman yang kita kirim. Ini yang kita kirim, ini yang kita kirim. Kita lihat dulu kirimannya ya. Kirimannya itu adalah name. Oh iya, teman-teman perhatikan nih, ini yang dikirim jadi nama. Ya, kalau mau kirim nama MHS berarti bikin MHS di sini. Seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini dikirim ini namanya. Ini dikirim ke sana. Ya diterima di sini ya juga harus sama kan gitu ya. Baru bisa ditampilkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Masih merah kah? Oh, tentu tidak. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, apa yang kita kirim ini, yang kita kirim ini, ya harus itu juga yang diterima. Nah, di sini berarti kita tambahkan lagi satu lagi. Apa ini? Jurusan ya. X jurusan. Oke, di sini kita bikin X jurusan edit. Kita simpan. Nah, jangan lupa kirimannya ini ditambahkan. Ya, di kiriman ini kita tambah. Iya, foto ini. Ini koma, lalu ini kita copy. Ya, tidak usah. Lalu ini kita ganti jurusan. Ini jurus. Ini adalah fieldnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan save as saja. Setelah itu kita pilih salah satu. Nah, sudah masuk semua ya. Ini juga sudah masuk semua. Ini juga sudah masuk. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman, baru kita lakukan yang namanya update ya. Update di sini yang bisa dilakukan itu hanya nama dan jurusan ya teman. Masalahnya name ini kita buat primary key. Nanti kalau dia double atau salah kita mengedit itu akan jadi error. Nah, sekarang ini yang kita ubah. Yudin Prakasa sekali ya. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan ya, teman-teman, ini kan sekarang posisi sudah ada di sini nih di input ya. Nah, controllernya kita sudah buat X name edit, X nama edit dan semuanya seperti ini sudah muncul di sini. Nah, ketika disimpan, nah jangan lagi simpan MHS, berarti kita lakukan apa? Update ya, update data. Kita refresh dulu ini. Jadi kita lakukan update data. Update ini kita ganti jadi update. Ini lalu kita ganti bukan simpan tapi update MHS. Nah, yang di atas simpan ini kita ganti jadi update. Update MHS. Nah,
yang pasti tentu ini harus diganti jadi update data MHS. Ini ya teman-teman. Lalu ini kita isi lagi nanti yang akan dikirim, yang akan disimpan ke dalam database. Sukses data di update seperti ini. Oke, ini kita simpan. Kita lihat nih, nah ini malah jadi begini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mau input dari sini, ini input. Kalau kita mau update dari sini, nah, update-nya kita ganti dulu dong. Di sini di upbar-nya itu, upbar-nya bukan entry tapi update data mahasiswa. Jadi nanti kalau kita klik seperti ini yang muncul update data mahasiswa. Oke, seperti ini teman-teman. Yang kelanjutannya ketika kita melakukan save update, maka ini update-nya harus kita buat dulu nih. Update kita ke notepad kesayangan kita. Halo, lamanya. Ini apa sih? Komputerku jadinya lemot. Ya teman-teman jangan lupa juga ini ya, apa namanya, IP. Setiap kali kita berpindah yang namanya WiFi, otomatis IP-nya juga berbeda. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sekarang kita ke notepad dulu. Notepad, jangan notepad yang jadul ya. Notepad yang setengah jadul. Oke, ini ya. Di sini, oh ini ada script programnya teman-teman. Oke, kita simpan dulu dengan apa ini? CRP. Oke, teman-teman untuk mengupdate kita ambil aja salah satu dari sini ya. Update itu hampir mirip dengan hapus, maka ini kita ambil. Ya, kita buat. Lalu masukkan di sini. Terus save as. Nah, tadi apa namanya? Kita buat update data MHS. Jangan lupa save as type-nya kita bikin PHP. Oke, simpan. Update. Nah, ini sudah seperti ini, nama ini sama. Jadi kalau update itu bukan delete tapi update MHS. Ini set. Kita bikinnya set. Nah, set nama MHS sama dengan, nah sama dengan dolar C nama. Ini belum ada, maka di sini yang dikirim tadi teman-teman harus kita masukkan ke sini ya. Nih C nama, lalu C jurusan, C nama MHS yang dikirim tadi dari simpan ini teman-teman, dari simpan itu ya. Ketika kita lakukan update, ini X nama MHS, X jurusan itu juga yang kita tangkap di sini. X MHS, X jurusan. Oke, seperti ini kita simpan. Lalu set nama dengan senama, koma, jurusan sama dengan X jurusan. Nah, seperti ini. Saya letak di bawah supaya kelihatan. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini update data MHS. Oke, sekarang langsung kita jalankan. Langsung update data MHS sudah benar. Lalu ini post, lalu seperti ini sudah kita jalankan. Nah, sekarang kita pilih dulu namanya salah satu
Din Prakasa, kita pilih Din Prakasa sekali ya. Kita update. Loh, apakah sudah berubah? Kita refresh. Ternyata saudara-saudara berhasil ya. Sekarang kalau kita ubah lagi, tapi kok jurusannya jadi kosong? Kan nggak ada apa-apa kan ya? Tapi kok jurusan jadi kosong? Ntar kita lihat dulu di sini. Di sini kok jadi kosong ya? Localhost, HP, admin. Kita lihat di database akademik, lalu kita buka tabel. Oh iya, jadi kosong. Kosong. Kita lihat dulu di update-nya. Set nama mahasiswa, set nama jurusan. Oh lah, ini X kok, ini C, pantesan C ya. X jurusan dari mana? Kosong. Kita simpan. Sekarang kita kembali ke laptop. Simpan. Sekarang kita jalankan ya. Ini kita ubah lagi, kita tambah. Sudah kosong. Prakasa kita bikin di sini. Nah, ini karena tadi kosong. Kita update. Harusnya kita refresh. Harusnya dia berubah. Oke, sekarang jadi ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang Joko Suryanto. Bukan teknik informatika tapi teknik industri. Oke, kita update. Nah, kita refresh dulu. Oke, ternyata berhasil saudara-saudara. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi CRUD-nya kita sudah sukses. Tinggal nanti kita melakukan yang namanya pemolesan, poles supaya apa? Supaya ketika saya melakukan delete ini teman-teman, hapus, ya. Nah, datanya langsung terhapus. Jadi tidak menunggu di refresh begini baru dia hapus. Lalu sebaiknya menghapus itu harus ada pesan. Apakah yakin dihapus? Jangan main hapus, langsung hapus ya. Tiba-tiba tengah jalan, bukan. Nah, bisa kita kembalikan. Jadi pemrograman yang baik itu memang harus ada konfirmasi segala sesuatu. Gitu ya. Oke, setelah itu nanti ketika kita sudah melakukan yang namanya CRUD-nya berhasil dulu semua teman-teman ya. Harus berhasil dulu, tampil berhasil, input berhasil, update berhasil. Setelah ini semuanya berhasil, lalu kita melakukan yang namanya pemolesan. Pemolesan dari awal boleh mau dibuat ini modelnya tidak seperti ini, kita buat dalam bentuk card. Ya juga boleh, berarti nanti dari sini ini kita ganti jadi card. Gitu ya teman-teman. Ini ya kita ganti jadi card. Apanya yang diganti jadi card? Ya diganti kontainer ini diganti jadi card, atau kita tambahkan add a widget card supaya dia terlihat uh, di dalam kartu ya. Kartu itu kayak apa namanya, kartu berisi konten gitu ya. Jadi terlihat dia akan lebih menarik tampilannya. Oke gitu teman-teman, silahkan langsung dicoba. Jadi, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan lewat komen atau langsung di berhubungan ke kampus. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini editnya ya. Ini editnya mulai dari atas sampai ke bawah seperti ini, teman-teman ya. Ya, ini masih edit ini masih menggunakan uh, input ya. Edit ini masih menggunakan input. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu, selamat mencoba.